Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rikati Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hadis ahad dan hadis mutawatir. Yang pertama yaitu pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir menurut bahasa berasal dari kata mutaba atau mutba, maksudnya yaitu yang datang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak adanya perselangan, atau datang sesuatu secara berturut-turut secara bergantian tanpa adanya yang mencela. Yang dimaksudkan di sini adalah mutawatir mengandung pengertian yang bersifat terus-menerus atau kontinu yang berturut-turut tanpa adanya yang mencela dan menghalangi komunitas itu. Secara istilah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak, diterima secara panca indera dan secara adat dan kebiasaan pada masa itu, yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta atau membohongi hadis tersebut. Jadi hadis mutawatir ini cara pengambilannya dilihat dari panca indera, maka bisa dari pendengaran, penglihatan, dan perasa dan lain-lain. Kemudian menurut Muhammad Abu Syuhbah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta tentang hadis yang diriwayatkan tersebut dari sejumlah riwayat sepadan dari sanad awal sampai akhir dengan syarat tidak kurang di setiap generasi, dan sandaran yang digunakan berdasarkan yang didapatkan dengan indera seperti disaksikan dan didengar. Di sini Muhammad Abu Syuhbah menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan ini biasanya dilihat dengan panca indera, bisa dari pendengaran atau penglihatan. Jadi secara otomatis orang-orang yang cacat dalam pendengaran atau tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, maka tidak sah dalam merawi hadis mutawatir tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria dan syarat hadis mutawatir. Kriteria dan syarat hadis mutawatir ada 3. Yang pertama yaitu periwayatan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Bisa diulangi seperti tadi bahwa panca indera dalam hadis mutawatir sangat diperlukan, maka perawi tersebut harus orang yang maklum atau orang yang memiliki panca indera yang sempurna. Kemudian yang kedua yaitu jumlah rawi-rawi harus mencapai satu kesatuannya, tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berbohong. Jumlah rawi di sini tidak hanya 1, 2 orang atau 3 orang saja, tapi beberapa orang yang memungkinkan mereka itu sepakat untuk tidak berbohong atas hadis yang mereka rawikan. Yang ketiga yaitu adanya keseimbangan jumlah rawi dalam setiap tabaqat, terutama dengan tabaqat lainnya. Kemudian di sini yaitu contoh hadis mutawatir. Contohnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa haddatsana Muhammad bin Ubaid Gurubi haddatsana Abu Awana an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kataba alayya muta'ammidan fayatubu maq'adah minan nar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid al-Ghubari, telah menceritakan kepada kami Abu Awana dari Abu Hasin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku maka hendaklah dia menempati tempat duduknya di neraka. Kemudian yaitu hadis ahad. Pengertian hadis ahad
Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah selain dari hadis-hadis mutawatir. Al-ahad merupakan kata jamak dari ahad, ahadun, yang berarti satu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau lebih, tapi tidak memenuhi syarat mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang bersumber dari Nabi yang menurut periwayatannya tidak sampai kepada kriteria hadis mutawatir dan standarisasi jalur rawi yang berlaku pada setiap lapisan generasi seperti hadis mutawatir tersebut. Selanjutnya yaitu pembagian hadis ahad. Hadis ahad ulama bersepakat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai ke derajat atau ke kriteria mutawatir. Contoh hadis di sini yaitu al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yang artinya itu tidaklah seorang muslim mengganggu kaum muslim lainnya dengan lisan dan tangannya. Yang kedua yaitu aziz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Contohnya, la yu'minu ahaduhum an hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas si ajma'in. Artinya itu salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang ketiga yaitu gharib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Contohnya itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya itu sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai yang telah ia niatkan. Kemudian yaitu kedudukan hadis ahad. Kedudukan hadis ahad berbeda-beda. Akan tetapi jumhur ulama sepakat memberikan kedudukan pada hadis ahad yaitu makbul, wajib untuk diamalkan. Ulama juga berbeda-beda pendapat tentang kehujahan hadis ahad atau kedudukan hadis ahad ini sebagai dalil akidah, karena menganggap lemah hadis ahad yang berbeda dengan hadis mutawatir yang lebih kuat daripada hadis ahad. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini hadis ahad secara bahasa berarti 1, sedangkan secara istilah hadis ahad merupakan hadis yang periwayatannya tidak sampai kepada derajat mutawatir pada setiap tabakoh yang ada. Dalam hal ini hadis ahad dibagi menjadi 3, yakni hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir yang disebut masyhur. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih yang disebut dengan aziz. Dan yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang saja. Sedangkan hadis mutawatir secara bahasa berarti berturut-turut atau berkesinambungan. Sedangkan secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat atau perawi pada setiap lapisan tabaqat, di mana ulama secara umum sepakat menstandarisasi hadis mutawatir minimal 10 jalur. Baik, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.